Cerita mengerikan tentang Petrus pernah mewarnai lembar perjalanan bangsa ini. Ya, Petrus merupakan akronim dari penembak misterius, atau bisa juga disebut pembunuhan misterius. Sebuah operasi rahasia yang bertujuan untuk menangkap dan menghabisi mereka yang disebut gali atau preman. Siapa saja yang dianggap gali pasti ditemukan mati ditembak dengan kondisi tangan dan leher terikat di dalam sebuah karung yang tergeletak di pinggir jalan. Bermula pada bulan Maret tahun 1982, Presiden Soeharto memberikan arahan di hadapan rapat pimpinan ABRI. Soeharto meminta ABRI dan polisi mengambil langkah tegas dan efektif untuk menekan angka kriminalitas yang sangat tinggi pada masa itu. Hal yang sama diulanginya lagi dalam pidato tahunan tanggal 16 Agustus 1982. Laksamana Sutomo selaku Pangkop Kamtib lantas menggelar rapat koordinasi di Makodam Jaya tanggal 19 Januari 1983. Rapat yang dihadiri oleh Kapolri dan unsur Musbida DKI tersebut akhirnya memutuskan untuk melakukan gebrakan membasmi premanisme di wilayah hukum DKI dengan nama Operasi Slurit. Petrus pertama kali digelar di Yogyakarta November 1982, dikenal sebagai OPK atau Operasi Pemberantasan Kejahatan. Sebuah operasi gabungan pemberantasan kejahatan yang diprakarsai oleh Letnan Kolonel M. Hasbi selaku Komandan Kodim 0734 atau Garnison Yogyakarta. Saat itu, segala jenis kejahatan begitu merajalela, terutama di kota-kota Pulau Jawa. Pemerasan, perampokan dengan senjata api, pemerkosaan, bahkan pembajakan bus pun meningkat pesat. Sepanjang bulan Februari hingga Maret 1982 saja, tak kurang dari 21 pembajakan bus terjadi di seantero Pulau Jawa. Keberadaan para gali yang merupakan akronim dari gabungan anak liar sungguh sangat meresahkan sehingga harus diberantas. Aparat kemudian merilis data siapa saja yang diidentifikasi sebagai preman dan mewajibkan mereka untuk menyerahkan diri. Mereka yang ngeyel sudah pasti akan menemui ajal tertembus timah panas. Sayangnya, operasi ini sering salah sasaran. Bukan hanya preman saja yang terbunuh. Pada masa itu, seseorang bisa menjadi target Petrus hanya karena dia berambut gondrong dan mempunyai tato di tubuhnya. Mereka yang menjadi korban Petrus diantaranya adalah Suwahyono. Pentolan gali ini merupakan korban pertama Petrus di kota Jogja. Sang gali diberondong tembakan hingga tewas ketika menjemput pacarnya di kompleks lokalisasi SG atau Sanggrahan yang sekarang menjadi terminal bus Giwangan Yogyakarta. Kematian Suwahyono ini dianggap sebagai awal keruntuhan Imperium Gali di Yogyakarta. Korban Petrus berikutnya adalah Slamet Gaplek, kolega dan tokoh gali sekaliber Suwahyono. Preman bertubuh kekar ini berprofesi sebagai pemungut pajak keamanan di kawasan pertokoan seputar Ngampilan dan Wiro Brajan Yogyakarta. Setelah Suwahyono tertembak mati, Slamet sempat ikut melayat, namun dirinya merasa terancam hingga memutuskan untuk menghilang dari Jogja. Aparat pun terus memburunya hingga akhirnya berhasil menangkap Slamet Gaplek
di daerah Pakis Gunung Surabaya bulan Mei 1983. Ketika ditangkap, Slamet sebenarnya menurut saja. Namun, begitu hendak dinaikkan ke atas mobil, dia berontak. Maka, tak ada jalan lain kecuali melumpuhkannya. Slamet Gaplek tewas dalam perjalanan di wilayah Prambanan dengan 20 butir peluru bersarang di tubuhnya. Jenazahnya lalu diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Menurut Yayu, istri mudanya, 2 minggu sebelum ditembak, Slamet sebenarnya ingin menyerah, tapi tidak tahu caranya. Dia juga mengatakan suaminya itu bukan pemeras, tapi mempunyai usaha bengkel motor. Namun, Wagirah, ibu Slamet, mengakui bahwa sejak kecil Slamet memang sudah senang berkelahi dan mencuri. Gali atau wira swasta, apa mau dikata, kini ia telah tiada. Tak jelas ia korban keberapa. Samudi Blekok alias Black Sam. Pada masa jayanya, Blekok dikenal sebagai orang kuat dalam kelompok Slamet Gaplek. Mereka sering menarik upeti dari pemilik toko. Blekok memiliki tubuh yang kekar dan berkulit hitam. Kemana-mana, ia biasa mengendarai sepeda motor bersetang tinggi. Di pinggangnya senantiasa terselip senjata kebanggaannya, yaitu sebuah trisula. Blekok juga pintar main gitar dan sering membawa lagu-lagu Rolling Stone. Sedikit-sedikit ia bisa bahasa Inggris hingga dia populer di mata para bule yang biasa nongkrong di Sosrawijayan. Saking dekatnya, orang-orang bule memanggil Blekok dengan sebutan Black Sam. Saat operasi Petrus memanas, Blekok meninggalkan Jogja. Setelah menganggap aman, ia kembali ke Jogja. Namun naas, ia ditemukan tergeletak dengan luka di leher dan muka rusak di Kota Gede, Yogyakarta. Dari sekian banyak target Petrus di Jogja, seorang diantaranya yang lolos dari maut adalah Trimurjo alias Kentos. Satu persatu nyawa teman-temannya melayang. Tetuko dan Kojur mati bareng ditembak. Menyusul kemudian Slamet Gaplek, Iren, dan Slamet Gajah. Setelah kematian Iren yang tewas diperundung peluru di kandang babi di depan anak dan istrinya, Kentos merasa gundah. Akhirnya dia bersama Monyol dan Mantri, 2 target Petrus lainnya, minta perlindungan Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta pada awal tahun 1983. Mereka dilindungi oleh Adnan Buyung Nasution, Abdurrahman Saleh, dan Magdir Ismail. Letnan Kolonel Hasbi akhirnya mengetahui keberadaan mereka dan meminta LBH untuk menyerahkannya, namun ditolak oleh pihak LBH jika tidak ada surat jaminan hidup. Letkol Hasbi akhirnya mengeluarkan surat jaminan hidup dan mereka pun bisa pulang ke Jogja. Sesampai di Yogyakarta, ternyata mereka dijemput oleh 4 tentara dengan tutup kepala dan senjata laras panjang. Magdir Ismail dari LBH Jakarta yang mengawalnya lantas berkata, "Kalau Bapak mau menembak, tembak saya dulu yang mengawal." Artijo Alkostar dari LBH Jogja yang ikut menjemput juga mengatakan hal yang sama. "Tembak saya," kata Artijo. Tentara itu pun akhirnya mundur. Suatu malam di tahun 83, mobil Toyota Hartop yang dikemudikan oleh Badi Mulyono diberondong tembakan di Jalan Kawi, Kota Semarang. Beruntung, dia berhasil lolos dari maut. Merasa menjadi target Petrus, Badi akhirnya memutuskan untuk tak pulang ke rumah. Dia hidup berpindah-pindah
bahkan sempat bersembunyi di Gunung Lawu selama 1,5 tahun. Setelah Petrus mereda tahun 85, dia baru berani turun gunung. Padi merupakan ketua Yayasan Fajar Menyingsing, sebuah organisasi yang menghimpun para pemuda dan residivis di Jawa Tengah yang sebenarnya dibackingi oleh Suparjo Rustam, Gubernur Jawa Tengah pada saat itu. Mereka adalah preman bayaran yang sering dimanfaatkan penguasa untuk tujuan tertentu. Namun, kedekatannya dengan penguasa ternyata tak membuatnya luput dari target Petrus. Sejak dimulai tahun 1982 sampai 1985, Petrus berhasil menewaskan 700-an orang dan menangkap ribuan preman. Kebijakan yang syarat kontroversi ini akhirnya dihentikan pada tahun 1985 setelah mendapat tekanan dari dunia internasional. Tayal, operasi ini menuai berbagai reaksi pro dan kontra. Adam Malik, mantan Wapres, mengatakan di harian Sinar Harapan 25 Juli 1983, "Jangan mentang-mentang bejat gerah dekil langsung ditembak. Bila perlu, diadili hari ini, langsung besoknya dieksekusi mati. Jadi, syarat sebagai negara hukum sudah terpenuhi. Setiap usaha yang bertentangan dengan hukum akan membawa negara ini pada kehancuran." Adnan Buyung Nasution, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, mengatakan dalam harian Sinar Harapan, jika cara-cara seperti itu terus dilakukan, maka lebih baik lembaga pengadilan dibubarkan saja. Jika ada pejabat apapun pangkatnya dan kedudukannya mengatakan tindakan main dor-doran itu benar, saya tetap mengatakan hal itu adalah salah. Namun, Presiden Soeharto dalam buku biografinya, "Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya" mengatakan, apa hal itu mau didiamkan saja? Dengan sendirinya, kita harus mengadakan treatment, tindakan tegas. Tindakan tegas bagaimana? Ya harus dengan kekerasan. Mayat pelaku kejahatan sengaja dipertontonkan untuk shock terapi agar masyarakat memahami jika masih ada tindakan tegas bagi pelaku kejahatan di negeri ini. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, konten ini tidak bermaksud untuk menyalahkan salah satu pihak. Namun, inilah fakta sejarah yang pernah terjadi. Mari kita jadikan pembelajaran sebagai bekal langkah menjadi bangsa Indonesia yang maju dan bermartabat dalam persatuan dan kedamaian.